Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. West Ham versus Tottenham menang 1-0 The Hammers ke posisi 4. Matchday ke-9 Liga Inggris 2021-2022 mempertemukan dua tim asal London, West Ham versus Tottenham. Kedua tim bermain sengit dan terbuka sejak awal pertandingan. Kebuntuan akhirnya pecah ketika laga memasuki menit ke-70. Michail Antonio berhasil membawa The Hammers unggul 1-0. Skor 1-0 tersebut tidak berubah hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini membawa West Ham naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan 17 poin. Adapun Tottenham tertahan di urutan ke-6 dengan 15 poin. Manchester United versus Liverpool, Salah hat-trick, The Reds pesta gol 5-0. Northwest derby antara Manchester United versus Liverpool berlangsung di Old Trafford. Tim tamu mengamuk di laga tersebut. Naby Keita membuka gol di menit ke-5. Forward here, big chance for Keita and Liverpool. Diogo Jota menggandakan keunggulan 6 menit berselang. Trent Alexander-Arnold's cross and it's 2. Setelah itu Mohamed Salah memborong 3 gol di menit ke-38. Here, Naby Keita involved again and it's 3. Injury time babak pertama. Diogo Jota, it's a bobbler and it's 4. Dan di menit ke-50. From Henderson and it's Mo Salah again. United bermain dengan 10 pemain 10 menit berselang setelah Paul Pogba mendapat kartu merah dari wasit. Liverpool mengakhiri laga dengan kemenangan telak 5-0. Kemenangan ini membawa Liverpool ke posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 21 poin. Sementara itu Manchester United tertahan di urutan ke-7 dengan 14 poin. Brentford versus Leicester, si rubah menang 2-1 di kandang lebah. Laga Brentford versus Leicester tersaji di Brentford Community Stadium. Kedua tim bermain menyerang sepanjang pertandingan. Leicester mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-14 lewat aksi Youri Tielemans. Brentford mampu menyamakan kedudukan di menit ke-60 berkat aksi Matthias Jorgensen. James Maddison menjadi pahlawan Leicester setelah mencetak gol di menit ke-73. Skor 1-2 untuk kemenangan si rubah menghiasi pertandingan. Tambahan 3 angka membawa Leicester naik ke posisi 9 klasemen sementara Liga Inggris dengan 14 poin. Sementara itu Brentford tertahan di urutan ke-12 dengan 12 poin. Barcelona versus Real Madrid, El Real menang 2-1. Bertanding di Camp Nou, Madrid unggul 1-0 sejak babak pertama. Gol David Alaba membawa tim tamu memimpin pada menit ke-32 dan bertahan hingga jeda. Getting it back, Benzema wants it now. Alaba tries the shot. Di babak kedua, Madrid bisa menambah keunggulan di masa injury time. Gol Lucas Vazquez membawa Madrid unggul 2-0. Asensio, great save from Ter Stegen and it's finished off. Barcelona memperkecil skor menjadi 1-2 juga di masa injury time lewat gol Sergio Aguero. Kemenangan membuat Madrid berada di posisi kedua dengan raihan 20 poin dari 9 laga, sementara Barcelona melorot ke peringkat 9 dengan 15 poin. Hasil La Liga Jornada ke-10 hari ini, Sevilla menang 5-3 atas Levante, Betis menang 3-2 atas Rayo Vallecano, Atletico Madrid bermain imbang 2-2 dengan Real Sociedad. AS Roma versus Napoli tuntas tanpa gol. Bertanding di Stadion Olimpico, Roma dan Napoli bertarung sengit di lapangan. Statistik membuktikan demikian. Opta mencatat Roma melepaskan 13 shot dengan hanya 1 yang on target. Sementara Napoli membuat 11 percobaan dengan 3 yang tepat sasaran. Tak ada gol tercipta dari peluang kedua tim tersebut.
Skor kacamata bertahan hingga laga bubar. Roma sementara tertahan di peringkat keempat klasemen Liga Italia dengan 16 poin, sementara Napoli masih di puncak klasemen dengan 25 poin dari 9 laga. Inter Milan versus Juventus tuntas 1-1, penalti selamatkan Bianconeri. Bertanding di Stadion Giuseppe Meazza, Inter sempat memimpin lebih dulu di babak pertama, Edin Dzeko yang membawa keunggulan 1-0 hingga jeda. Strike it! And Dzeko on the follow-up! Di babak kedua, Inter hampir bisa mempertahankan kemenangannya. Di menit-menit akhir waktu normal, Juventus malah dapat penalti dan bisa menyamakan skor menjadi 1-1 lewat eksekusi Paulo Dybala. It's Dybala! Skor 1-1 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Inter masih tertahan di peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 18 poin dari 9 laga, sementara Juventus di posisi ke-6 dengan 15 poin. Hasil Serie A pekan ke-9 hari ini. Atlanta bermain imbang 1-1 dengan Udinese, Verona menang 4-1 atas Lazio, Fiorentina menang 3-0 atas Cagliari. Marseille versus PSG, Le Classique berakhir tanpa gol. Laga penutup pekan ke-11 Liga Prancis 2021-2022 mempertemukan Marseille versus PSG. Pertandingan berlangsung di Stadion Velodrome. Tidak ada pemenang dalam Le Classique antara Olympique Marseille versus Paris Saint-Germain. Kedua tim bermain imbang tanpa gol. Pertandingan sempat dihentikan sementara pada menit ke-27 menyusul keributan penonton. Hasil imbang kali ini tidak mengubah posisi PSG di puncak klasemen sementara Liga Prancis dengan 28 poin, sementara itu Marseille menduduki urutan keempat dengan 18 poin. Hasil Ligue 1 pekan ke-11 hari ini. Nice menang 3-2 atas Lyon, Lens menang 4-1 atas Metz, Reims kalah 1-2 dari Troyes, Rennes menang 1-0 atas Strasbourg, Lorient bermain imbang 1-1 dengan Bordeaux, Monaco menang 3-1 atas Montpellier. Hasil Bundesliga pekan ke-11 hari ini. Hertha Berlin menang 1-0 atas Mönchengladbach, Köln bermain imbang 2-2 dengan Leverkusen, Stuttgart bermain imbang 1-1 dengan Union Berlin, Bochum menang 2-0 atas Eintracht Frankfurt. Bantai PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam kian perkasa di puncak klasemen Eredivisie. Sebuah kemenangan besar diraih Ajax Amsterdam di pekan ke-10 Eredivisie. Berhadapan dengan PSV Eindhoven, Il Lancier sukses menang dengan skor telak 5-0. 5 gol Ajax dalam pertandingan ini dicetak oleh Steven Berghuis di menit ke-19. Sebastian Haller di menit ke-56. Maar komt wel om 2-0 achter. Anthony di menit ke-66. Weer in de problemen dat er foutjes gemaakt worden en Anthony straft het af. Davy Klaassen di menit ke-76. Haller kapt, daar is Klaassen en als Klaassen de bal heeft. Dan Dusan Tadic di menit injury time babak kedua. Even kijken of hier de Hollandse voor Tadic nog komt. En die komt er. Berkat kemenangan ini, Ajax perkasa di puncak klasemen Eredivisie dengan raihan 25 poin, jauh dari kejaran PSV yang tertahan di peringkat kedua dengan raihan 21 poin. Hat-trick ke gawang MU, Mohamed Salah pecah rekor selama 18 tahun. Penyerang Liverpool Mohamed Salah benar-benar berada dalam performa puncaknya. Dia kini menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Manchester United yang benar-benar memalukan. Salah berhasil mencetak hat-trick dalam pertandingan kali ini. Berkat hat-tricknya itu, penyerang internasional Mesir itu kini telah mencetak 106 gol di Liga Inggris. Membuatnya sekarang menjadi pencetak gol terbanyak Afrika dalam sejarah kompetisi, melampaui Didier Drogba dengan 104 gol. Selain itu, Mohamed Salah juga kini menjadi pemain tandang pertama yang mencetak hat-trick ke gawang Manchester United di Old Trafford selama lebih dari 18 tahun sejak Ronaldo Nazario melakukannya untuk Real Madrid pada April 2003 di Liga Champions. Ronaldo marah-marah dan golnya dianulir.
Kejadian memalukan dirasakan Ronaldo menjelang turun minum. Dia tampak emosi ketika kalah berduel dengan Curtis Jones hingga kedapatan menendang gelandang muda Liverpool tersebut. Aksi Ronaldo yang menendang Jones sempat membuat beberapa penggawa Liverpool naik pitam. Kericuhan kecil antara pemain terjadi sebelum akhirnya dilerai dan berujung kartu kuning buat CR7. Nasib buruk yang dialami Ronaldo tidak sampai di situ. Bintang 36 tahun tersebut sempat mencetak gol di menit ke-52, tetapi dianulir wasit berdasarkan pertimbangan VAR. Dalam tayangan ulang VAR, terlihat bahwa Ronaldo offside sebelum menerima umpan Harry Maguire dan mencetak gol. Supporter MU tinggalkan stadion sebelum laga usai. Pemandangan menarik terlihat di Old Trafford kala Manchester United menjamu Liverpool Minggu 24 Oktober. Banyak supporter tuan rumah yang meninggalkan stadion sebelum laga berakhir. Situasi Manchester United yang tertinggal 5 gol dari Liverpool sejak awal babak kedua membuat banyak dari supporter Setan Merah merasa kecewa dengan penampilan tim kesayangan mereka. Dari tayangan televisi terlihat bahwa cukup banyak supporter Manchester United yang memilih untuk meninggalkan stadion sejak pertengahan babak kedua. Manchester United catatkan rekor terburuk dalam 66 tahun. Raksasa Premier League Manchester United mencatatkan rekor terburuknya di Old Trafford sejak 66 tahun silam setelah dihajar Liverpool, tepatnya pada Februari 1955 silam. Saat itu Manchester United dipermak oleh rival sekotanya Manchester City dengan skor 5-0. Selain itu, jika ditelisik lebih ke belakang, kekalahan ini membuat Manchester United mengalami kekalahan terbesar kedua dari Liverpool. Kekalahan terbesar pertama itu terjadi pada tahun 1895 silam. Menurut laporan gol, saat itu MU masih menyandang nama lain yakni Newton Heath LYR-FC. Bertarung dengan Liverpool pada bulan Oktober pula, mereka dipermak dengan skor 7-1. Lionel Messi diganggu penonton. Lionel Messi sempat diganggu oleh penonton dalam laga antara Paris Saint-Germain dan Olympique Marseille yang berakhir imbang. Laga harus dihentikan beberapa menit karena ada seorang penonton yang masuk ke lapangan untuk bertemu dengan Messi. Kedatangan penonton tersebut membuat Messi terganggu dan mengagalkan momen serangan balik PSG. Laga baru kembali dilanjutkan setelah penonton tersebut diamankan petugas keamanan stadion dan dibawa keluar lapangan. Mourinho dan Spalletti kompak kena kartu merah. Jose Mourinho dan Luciano Spalletti kompak menerima kartu merah dalam laga antara AS Roma dan Napoli yang berakhir imbang. Pada menit ke-82, drama sempat terjadi di pinggir lapangan yang melibatkan pelatih AS Roma, Jose Mourinho. Karena tindakan yang dinilai tidak sportif, Mourinho pun menerima kartu kuning kedua dari wasit, Davide Massa. Alhasil Mourinho mau tidak mau harus meninggalkan lapangan dan tidak bisa mendampingi AS Roma pada pertandingan selanjutnya. Di akhir laga, pelatih Napoli Luciano Spalletti juga harus menerima kartu merah dari wasit Davide Massa. Spalletti dituding melakukan tindakan tidak sportif dengan memasuki lapangan lebih dulu sebelum laga berakhir. Rekor Alit Alaba dan Barcelona terluka 4 kali. Real Madrid memetik kemenangan penting atas Barcelona di lanjutan Liga Spanyol Minggu 24 Oktober dengan skor 2-1. Skuad asuhan Carlo Ancelotti juga mencatatkan beberapa rekor yang menambah manis kemenangan ini. Alaba berhasil membuat gol di El Clasico pertamanya. Dikutip dari Opta, ia bergabung bersama Ronaldo Nazario, Ruud van Nistelrooy, Varane, dan Jesse yang terlebih dahulu mencatatkan rekor serupa yakni mencetak gol di El Clasico pertamanya. Kemenangan Real Madrid di El Clasico kali ini menjadikan Barcelona selalu menelan kekalahan dalam 4 perjumpaan melawan Real Madrid di El Clasico. Digosipkan pindah klub, Vlahovic makin tak niat main di Fiorentina. Setelah gosip kepergiannya dari Artemio Franchi makin berembus kencang, Dusan Vlahovic kian tak niat main di Fiorentina. Pasalnya saat timnya bertanding kontra Cagliari pada Minggu 24 Oktober, Vlahovic menolak mengambil tendangan penalti meskipun pelatih dan rekan satu timnya mendesaknya untuk menjadi eksekutor.
Kejadian tersebut seolah jadi sinyal kuat bahwa Vlahovic sudah enggan berlama-lama lagi untuk berseragam Fiorentina. Sebelum drama menolak jadi eksekutor penalti, Vlahovic juga terlibat ketegangan dengan Van Laviola. Saat melakukan pemanasan, ia mendapatkan perlakuan tak mengenakan berupa ejekan dari pendukung Fiorentina. Wajar saja, laga melawan Cagliari merupakan momen pertama kali Vlahovic tampil di Artemio Franchi sejak rumor kepergiannya dikonfirmasi oleh presiden klub. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!